wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab uji statistik non-parametrik. Jadi ada statistik non-parametrik dan juga ada statistik parametrik. Kalau parametrik kita sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas uji statistik non-parametrik. Jadi seperti yang kita ketahui, pada prinsipnya itu kegiatan statistik ada dua macam. Yang pertama statistik deskriptif. Ini kalau yang kita pelajari di statistik 1, kemudian ada yang namanya statistik inferensi. Jadi yang kita pelajari di statistik 2 ini. Jadi lebih berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat atau diringkas. Jadi akan lebih rigid penjelasannya, karena ini yang akan menjadi bekal kalian ketika nanti menulis skripsi. Jadi statistik inferensi dalam prakteknya itu menggunakan dua metode parametrik dan non parametrik. Nah, di statistik non parametrik kita harus lebih cermat dalam pengerjaannya agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih metode statistik yang akan digunakan. Karena ada beberapa asumsi-asumsi yang tidak bisa dipenuhi dalam dengan menggunakan metode parametrik yang nantinya akan kita gunakan dengan metode non parametrik ini. Jadi misalnya ini ada beberapa asumsi dalam statistik parametrik. Yang pertama, sampel data diambil dari populasi yang mempunyai distribusi normal. Misal jika sebuah sampel IPK diambil dari populasi 5.000 orang mahasiswa sebuah perguruan tinggi, maka data harus terdistribusi dengan normal atau dianggap normal. Itu yang pertama. Yang kedua, pada uji T dan uji F untuk 2 sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varian yang sama. Misalnya jika diambil sampel 10 IPK yang berkelamin pria dan 10 IPK wanita dari 3.000 pria dan 2.000 wanita, ini kan udah nggak imbang sebut, maka varian data juga harus sama atau dianggap sama karena proporsinya berbeda, 10 IPK pria dari 3.000 pria dan 10 IPK wanita dari 2.000 wanita. Yang ketiga, variabel data yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio yang tingkatnya lebih tinggi dari data tipe nominal atau ordinal. Jadi kalau IPK pria dan wanita itu jelas tipenya rasio, maka didapat dari prosesnya yang diukur. IPK itu kan diukur jadi jumlah IP tiap semester kemudian menjadi IPK kumulatif. Jadi kalau data yang ordinal itu pendapatnya, misalnya pendapat itu kayak setuju, sangat setuju, itu namanya data ordinal. Kemudian yang keempat, jumlah sampel data sangat kecil, sedangkan distribusi data populasinya tidak diketahui kenormalannya. Misalnya hanya diambil masing-masing 5 sampel untuk data berat badan konsumen remaja, konsumen muda, dan konsumen dewasa. Padahal kita tidak tahu misalnya konsumen maka produk mie instan, kan kita nggak tahu jumlah konsumennya di Salatiga itu jumlahnya berapa, tapi cuma diambil masing-masing 5 sampel. Nah, jika ada data yang tidak memenuhi keempat syarat di atas, maka pemrosesan data itu harus menggunakan prosedur statistik non-parametrik. Jadi kelebihan statistik non-parametrik yang pertama adalah mampu digunakan pada data yang tidak bisa diproses dengan prosedur parametrik. Yang kedua, jika pada bentuk apapun, tipe data apapun, jumlah data berapapun, statistik non-parametrik ini bisa digunakan. Kekurangannya, karena pas ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya ini karena bisa digunakan dengan asumsi yang minimal sekali untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil itu akan lebih lemah kalau memakai statistik non-parametrik. Karena ada beberapa asumsi yang diperlonggar. Jadi hasil yang didapat itu akan lebih bersifat umum atau lemah seperti itu dibandingkan ketika kita memakai statistik parametrik. Nah, mengapa kita harus menggunakan statistik non-parametrik? Yang pertama, jika data masih
parametrik, seharusnya digunakan prosedur parametrik untuk mengolah data. Jadi ketika asumsi parametrik tidak bisa digunakan, kita baru bisa memakai asumsi non parametrik. Kemudian jika ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka bisa dilakukan transformasi data dan tetap menggunakan prosedur parametrik. Dan yang terakhir, hanya jika memang sudah tidak ada jalan lain, penggunaan prosedur non parametrik bisa dipertimbangkan. Kemudian jika jumlah data terlalu sedikit, maka diusahakan penambahan data sehingga memenuhi prosedur parametrik. Jadi kalau data aman, kalau bisa menggunakan stability parametrik itu N-nya atau sampelnya adalah 30, minimal 30. Jadi ketika belum bisa mendapatkan sampel minimal 30 itu, ya bagaimana caranya kita mencari data agar minimum sampelnya terpenuhi. Kemudian data yang bertipe normal atau ordinal, karena itu sudah menyangkut nature data atau sifat alamiah data, maka mau tidak mau prosedur non parametrik sangat dianjurkan untuk tipe data nominal dan ordinal. Jadi ada beberapa uji non parametrik yang akan kita pelajari. Yang pertama uji tanda berpasangan, yang kedua uji peringkat dua sampel Mann-Whitney, yang ketiga uji peringkat dua sampel Wilcoxon, dan yang keempat uji korelasi peringkat Spearman. Nah ini nanti di belakang kita akan menggunakan nilai Z. Nah patokannya tabel ini, jadi nanti kalau Z 0,10 itu pakainya hasilnya ada 1,28, yang 0,05 itu hasilnya 1,645, yang Z-nya 0,025 hasilnya 1,96, yang Z-nya 0,01 hasilnya adalah 2,33, dan Z-nya 0,05 itu adalah 2,58. Ini harus kalian cermati buat patokan di bawah karena nggak ada tabel lain yang saya berikan. Nah, kita masuk ke uji tanda berpasangan atau yang pertama dari uji non parametrik. Jadi uji ini dilakukan pada dua sampel terpisah atau independen. Jadi ada tanda positif, negatif, dan tanda nol. Jadi kalau tanda positif adalah data pada suatu sampel lebih besar pasangannya dalam sampel yang lain. Kemudian yang tanda nol, data pada suatu sampel lebih kecil dibandingkan pasangannya dalam sampel yang lain. Kemudian tanda nol, data pada suatu sampel sama dengan pasangannya dalam sampel yang lain. Tapi tanda nol tidak dipergunakan dalam perhitungan. Ini rumus-rumusnya. Nah, sekarang biar lebih mudah kita langsung ke yang pertama, kita akan masuk ke uji tanda berpasangan. Jadi contoh soalnya adalah berikut ini nilai preferensi konsumen terhadap dua merek sabun dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama. Nah, ini di soal itu ada nomor responden, kemudian looks-nya hasilnya seperti di bawah ini, kemudian give di bawah ini, kemudian nah tanda kalau tanda berarti kita lihat looks-nya 4, give-nya 2, 4 kurangi 2 adalah positif 2, berarti tandanya positif. Kemudian 2 di looks dan 3 di give, 2 kurangi 3 minus 1, tandanya negatif, berarti tandanya negatif. Yang ini looks 3, give 3, tandanya 0. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita selesaikan sampai yang responden ke-15, kita akan menghitung jumlah tanda positif dan tanda negatif. Tanda positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah positifnya ada 8. Kemudian banyak tanda negatif ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dijumlah banyak tanda positif dan tanda negatif, berarti 8 ditambah 5, ketemunya 13. Jadi kita asumsikan looks lebih disukai dibandingkan give, maka sukses dalam sampel adalah P bar atau sama dengan banyak tanda positif dalam sampel. Jadi P bar-nya adalah banyak positifnya berapa dibagi dengan N. Jadi tanda positifnya ada 8 dibagi dengan N-nya 13, ketemunya 0,62. Kemudian yang Q bar rumusnya adalah 1 dikurangi P bar atau 1 dikurangi 0,62, ketemunya 0,38. Nah, karena ingin menguji
proporsi yang suka lux dan give, maka PO sama dengan QO adalah ini. Jadi kan karena sama berarti 0,5. Jadi kan kalau sama itu 1, jadi 0,5 untuk give dan 0,5 untuk lux. Jadi PO dan QO-nya adalah 0,50. Nah, ini sekarang kita ke langkah pengujian. Yang pertama HO dibagi PO kan 0,50 atau H1 dibanding P0 tidak sama dengan 0,50. Uji statistiknya kita pakai uji Z, kemudian kita juga pakai dua arah karena membandingkan antara lux dan give. Nah, taraf pengujiannya karena tadi 1%, maka karena dua arah, alfanya dibagi dengan 2, berarti 0,5%. Jadi 1% dibagi 2 ketemunya 0,5% atau 0,05. Nah, kita lihat daerah penolakan H0. Kita lihat Z-nya itu berapa. Nah, Z-nya kalian bisa lihat di slide sebelumnya yang ada patokan ini. Kalau di sini hasil dari alfa yang 0,05 yang paling bawah sendiri adalah 2,58. Kalau di sini 2,575. Kalau dibulatkan sama 2,58. Nah, berarti daerah penolakan HO-nya ada di negatif karena dua arah, ada di negatif 2,575 dan di positif 2,575. Nah, kita akan membandingkan Z hitungnya. Kita akan membandingkan Z hitungnya. Rumusnya adalah P bar dikurangi P0, P barnya tadi 0,62 ketemunya dikurangi P0-nya 0,50 dibagi akar dari P0 kali Q0 dibagi dengan N, ketemunya 0,85653 atau 0,87. Nah, kesimpulannya karena Z hitungnya itu 0,87, jadi kalau 0,87 kan ada di sini nih. Ada di sini. Jadi ini daerah penerimaan. Jadi HO diterima. Jadi proporsi konsumen yang menyukai lux masih sama dengan yang menyukai give. Kesimpulannya seperti itu karena ada di daerah penerimaan H0. Nah, contoh yang kedua, kita akan memakai uji peringkat 2 sampel Mann-Whitney. Jadi, uji ini merupakan alternatif uji beda dua rata-rata parametrik dengan menggunakan T atau sampel-sampel berukuran kecil. Nah, ini kita akan membandingkan nilai atau peringkat tertinggi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Nah, yang pertama kita akan membuat jumlah di ranking nilai 70. 70 ini berarti ini ya. Ini dengan ini. Jadi dan ini di komputer ada 2. Jadi di komputer ada 6, 7, 8. Jadi dari ini enggak, ini salah. Jadi 6, 7, 8 dibagi dengan 3 atau kita nyari rata-ratanya ada 1 dibagi dengan 3 ketemunya 7. Kemudian yang rakyat 75 adalah ini. 75 tuh ini 9 dan 10 dibagi 2 rata-ratanya 9,5. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, ini berdasarkan tabel 2 yang tadi, ujilah dengan taraf nyata 5% apakah peringkat nilai mahasiswa Fakultas Ekonomi lebih besar dibandingkan Fakultas Ilmu Komputer. Yang pertama, jadi hipotesnya H0 dibandingkan μ1 sama dengan μ2. Statusnya pakai uji Z kayak tadi. Nah, ujinya satu arah karena kita membandingkan ada kata-kata lebih besar, bukan sama dengan. Kalau sama dengan itu pakainya dua arah, kalau yang lebih besar atau lebih kecil pakainya satu arah. Jadi alfanya 5% atau 0,05. Tadi Z-nya seperti yang kita lihat di tabel yang saya berikan di slide sebelumnya itu adalah 1,645. Jadi ini daerah penolakannya ada di sini. Ini pada penolakan, ini yang daerah penerimaan. Jadi ketika dimasukkan ke rumusnya ini N1 ditambah N1 tambah N2 ditambah 1. Jumlah R-nya 117 yang untuk yang ekonomi, yang R2 atau untuk yang fakultas ilmu komputer 93. Kemudian N1-nya jumlahnya juga datanya jumlahnya 10, kemudian
Untuk yang data yang fakultas ilmu komputer juga 10. Jadi 10 kalikan 10 tambah 10 ditambah 1 dibagi 2, ketemunya 1,05. Kemudian sigma R, ini rumusnya akar dari N1 kali N2 kali N1 plus N2 ditambah 1 dibagi 12, ketemunya 13,2287. Nah, baru kita cari R besar 1 dikurangi mu R dibagi sigma R. Jadi 117 dikurangi 105 ini dibagi akar 175, ketemunya 0,91. Jadi hitungnya 0,91 ada di sini, ada di daerah penerimaan HO, maka HO-nya diterima. Jadi peringkat atau nilai UAS statistika 2 di Fakultas Ekonomi sama dengan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kemudian yang ketiga adalah uji peringkat 2 sampel Wilcoxon. Jadi ini hampir mirip dengan sampel Mann-Whitney, tapi fokus dialihkan sampel dengan ukuran yang kecil. Jadi ini rumusnya, urutannya W-nya adalah pertambahan dari 1 tambah 2 tambah 6 tambah 10, ketemunya 19. Ini pendapatan karyawan ya, jadi ada income-nya, ada urutan dan rankingnya. Jadi dengan taraf 5%, ujilah apakah peringkat pendapatan Departemen Q lebih kecil dibandingkan Departemen Z. Jadi kita karena ada kata-kata lebih kecil, makanya kita juga pakainya uji satu arah. Nah, seperti ini. Jadi Z-nya ketemunya karena lebih kecil, maka simbolnya lebih kecil di sini, negatif. Bukan yang kalau lebih besar ada di sebelah kanan, kalau lebih kecil ada di sebelah kiri. Jadi ketemunya Z-nya 0,05 itu 1,645. Nah, inilah statisnya ini. Jadi EW sama dengan N2 dikalikan N1 plus N2 ditambah 1, ketemunya 26. Kemudian SE, rumusnya ini akar dari N1 kalikan N2 kalikan N1 plus N2 tambah 1 dibagi 12, ketemunya 5,89. Nah, Z hitungnya rumusnya adalah W kurangi E dikalikan W dibagi SE, ketemunya negatif 1,19. Negatif 1,19 ada di sebelah sini, jadi ada di daerah penerimaan HO. Maka HO diterima sehingga peringkat pendapatan di kedua departemen itu adalah sama. Dan yang terakhir uji korelasi peringkat Spearman. Jadi uji ini ditujukan untuk penempatan peringkat data berpasangan. Kita langsung ke soal. Jadi di 2 orang pakar atau ahli diminta memberikan peringkat kinerja pada 10 bank di Indonesia. Peringkat diberikan mulai dari bank terbaik peringkat 1, sedang yang terburuk diberi peringkat 10. Hasilnya seperti ini. Jadi banknya ada 10, kemudian pakar 1 tuh nilainya memberi nilai seperti ini, pakar 2 memberi nilai seperti ini. D adalah selisih dari ranking pakar 1 dengan pakar 2, 4 dikurangi 3 ketemunya 1, 5 kurangi 1 ketemunya 4, 3 kurangi 4,5 ketemunya negatif 1,5, itu untuk D1. Kemudian yang DI kuadrat atau D1 kuadrat itu adalah hasil ini dikuadratkan 1 kuadrat ketemunya 1, 4 kuadrat ketemunya 16, dan seterusnya. Ini di total ketemunya 5, 5. Dengan taraf nyata 5%, apakah korelasi antara peringkat yang diberikan kedua pakar? Nah, ini kita pakainya dua arah karena tidak ada kata-kata lebih besar atau lebih kecil. Seperti ini 5% tadi 1,96 ini. Jadi ini daerah penolakannya di sini, penerimaannya di sini. Rumusnya seperti ini, 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N kali N2 min 1. Berarti ini 1 dikurangi 6 kali 55 dibagi 10 kali 10 kuadrat kurangi 1. Ketemunya adalah 0,67. Untuk Z hitungnya rumusnya adalah RI dikalikan akar dari N-1, ketemunya 2,01. Karena 2,01 ada di sini ya, berarti ada di daerah penolakan.
Z-nya itu ada di sini karena 2,01 berarti ada di daerah penolakan HO. Jadi HO ditolak, H1 diterima. Jadi ada korelasi atau kecocokan pemberian peringkat oleh kedua pakar.